Pawang hujan bernama Raden Rara Istiati Wulandari tampil di tengah arena balapan MotoGP. Hujan yang saat itu turun deras berangsur berhenti. Ajang yang ditunggu-tunggu dan diikuti para pembalap terkemuka itu pun dilanjutkan kembali. Tak kurang 400 juta pasang mata dari 192 negara menyimak ajang yang berlangsung di Mandalika, Indonesia. Walau mundur 30 menit dari jadwal yang telah disetting semula, gelaran MotoGP kali ini menuai sukses besar. Tak hanya para pembalap yang akhirnya tampil di podium yang dibicarakan. Riuh rendah pembicaraan di media sosial justru lebih didominasi dengan tema tentang Ceng Rara, sang pawang hujan. Netizen di seluruh dunia membicarakan Ceng Rara. Ceng Rara pun mendunia. Berkat Ceng Rara, kearifan lokal yang merupakan tradisi bumi Nusantara berkibar di dunia internasional. Aksi Ceng Rara juga sekaligus membungkam para pendakwah pro kearifan Arab. Hujan ini sebagainya, Mbak. Nggak apa-apa, pro dan kontra itu biasa. Yang penting race berhasil dan Rara sempat datang walaupun belum redanya itu tidak secepat kilat. Ya butuh sekitar beberapa menit, tapi race berjalan dan kearifan lokal itu terbukti. Terbukti ya. Sukses Ceng Rara Istiati Wulandari memindahkan hujan dari kawasan Mandalika bukan hanya menghebohkan dunia, melainkan juga menghidupkan pamor kearifan lokal dan sekaligus merusak agenda para pendakwah Islam intoleran dan proyek Arabisasi. Para agamawan dan politisi pro-Islam internasional, khususnya Ikhwanul Muslimin alias PKS, juga mereka yang di kelompok Salafi, Wahabi, dan HTI, sontak kebakaran jenggot. Mereka teriak-teriak, "Musyrik! Haram!" Karena atraksi Ceng Rara dianggap tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Aslinya sih, tidak sesuai dengan kearifan Arab. Tentu saja tak semua penghayat ajaran Islam anti kearifan lokal. Tak semua menolak Rara. Cendekiawan NU dan Islam Nusantara yang mewarisi ajaran Islam di Jawa selama ratusan tahun dengan besar jiwa mengakui kehebatan mereka, para pawang hujan itu. Kemampuan memindahkan hujan dinilai sebagai bagian dari karomah. Para pendakwah Arab dan penganut Islam Arab pendatang baru memang munafik. Yang hebat-hebat tapi bukan dari Jazirah Arab ditolak dan diingkari serta dianggap haram dan musyrik. Padahal kisah-kisah Nabi pendahulu yang mereka jajakan dan dongengkan juga memiliki karomah dan kemampuan supranatural juga. Apa yang disebut dengan istilah mukjizat. Contohnya, Nabi Musa mengubah tongkat jadi ular. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Sedangkan Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang dan jin. Pendakwah baru agama dari Arab hanya mengakui kehebatan nenek moyang Arab. Mereka antipati pada karomah yang berasal dari bumi Nusantara. Mereka pun lupa bahwa ajaran Islam juga sebenarnya memiliki ritual minta hujan, yaitu sholat istisqa. Meski dalam prakteknya ternyata sering boncos, gagal, tidak terbukti secara langsung, kalah dengan cara tradisi dan kearifan lokal. Sesungguhnya,
pawang hujan ada di seluruh dunia. Bukan hanya di dunia Islam dari Jazirah Arab. Setiap suku bangsa di bumi Nusantara punya ahli pawang hujannya sendiri. Sudah menjadi tradisi di Indonesia, ketika ada acara besar maupun kecil, bahkan di hajatan-hajatan, jasa pawang hujan diikut sertakan untuk memuluskan momen penting penyelenggaraan acara. Tak hanya pawang hujan, lebih dari itu, mereka menolak fakta bahwa di abad ke-21 ini, orang Dayak bisa menerbangkan mandau. Warga Toraja membuat mayat berjalan. Orang Baduy anti bacok dan kebal api. Ada yang mengirim santet, memindahkan hujan, serta ilmu supranatural lain. Mereka menolak dan mengharamkan semua itu lantaran bukan Muslim, bukan dari Arab. Yang hebat-hebat hanya dari Arab, dari Nabi mereka, dari Allah mereka. Begitulah. Sedangkan bagi orang modern dan penyelenggara acara-acara, semboyan yang berlaku seperti ucapan dari pemimpin Cina, Deng Xiaoping. Tak penting bulu kucing berwarna hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Tidak penting apakah pakai tenaga ahli BMKG atau pawang hujan, yang penting momen balapan MotoGP Mandalika 2022 terlaksana dan sukses. Dan 400 juta pasang mata dunia melihat kehebatan Jeng Rara. Berkah kesuksesan ajang MotoGP kemarin, kontrak event pun di Mandalika diperpanjang hingga 10 tahun. Sebelumnya jasa Rara Iswandari juga digunakan di Asian Games 2018. Bahkan Rara mengaku pernah dibayar 50 juta rupiah untuk kerja yang dilakukan 6 jam. Tugasnya adalah memastikan tak ada hujan saat konser Guns N' Roses. Tentu Rara bukan pawang kaleng-kaleng. Pengundang Jeng Rara tidak sedang bermain untung-untungan. Melalui Jeng Rara, tradisi bumi Nusantara dan kearifan lokal berkibar. Sedangkan pendakwah Arab dibikin kebakaran jenggot menyaksikan kenyataan di depan mata. Untuk bisa terbang butuh ilmu penerbangan. Lah untuk anti hujan dia butuh ilmu anti hujan dong. Kalau semuanya tiba-tiba musyrik maka menanam padi untuk survive juga musyrik karena lebih percaya pada padi daripada kepada Allah. Kalau dari pendekatan Islam sendiri Ya, pendekatan siapa? Nah itu kan Islamnya orang-orang yang model-model begitu yang tiba-tiba semuanya disebut musyrik. Terus bagaimana umat Islam menyikapi hal ini? Enggak apa-apa, udah. Kalau dia bilang musyrik ya suruh dia datang, suruh berdoa, hujan tidak itu. Kalau yang mengatakan itu musyrik ya suruh dia berdoa di situ. Kalau dia masih hujan berarti doanya nggak manjur.